Ya, untuk marker layout ya tadi sudah Bunia jelaskan marker layout itu apa ya. Marker dibuat di atas kertas marker. Kalau kita biasanya menggunakan koran atau kertas payung atau kertas roti ya, karena mungkin marker yang kita buat kan bukan untuk perusahaan, tapi kalau di perusahaan biasanya marker dikerjakan menggunakan computer aided design atau CAD. Marker juga bisa menggunakan kain polos, jadi dikerjakan langsung di atas kain. Itu biasanya untuk tailor tertentu atau hampir semua tailor ya. Kita juga mungkin bisa mempraktekannya menggambarnya marker atau menggambar polanya itu langsung di atas kain. Jadi setelah tergambar polanya langsung dipotong. Tapi itu kelemahannya ukurannya tidak akan seakurat ketika menggunakan pola CAD. Tapi kalau di garmen kan memang harus dituntut keakuratannya ya. Itu. Kemudian ada juga marker yang langsung di atas bahan tekstil untuk produksi, yaitu hampir sama caranya yang di poin nomor 2. Tapi yang akan kita kupas di sini nanti adalah marker menggunakan computer aided design atau menggunakan software pola komputer. Nanti kalian setelah memahami ini akan Buni ajarkan untuk cara membuat pola basic dulu, kemudian memahami perubahan pola basic, baru lanjut ke pembuatan marker. Ini masih jauh belajarnya. Kita lanjut saja untuk proses selanjutnya, proses produksi. Setelah membuat marker di garmen itu juga ada proses spreading ya. Tadi garis besarnya sudah Bunia sampaikan di awal. Untuk tahap spreading ini nanti seperti apa? Itu yang pertama menyiapkan marker. Oke. Menyiapkan marker. Tadi marker sudah Bunia jelaskan ya. Marker kalau yang di garmen itu di print sesuai dengan kebutuhan bahan. Jadi ukuran markernya itu benar-benar persis seperti kain yang akan dipotong. Nah, sebelum menaruh marker di atas tumpukan kain, nah kain yang di spreading itu harus dielakkan. Melakukan perelakan kain itu maksudnya adalah kainnya agar bisa rileks. Setelah itu baru kain dibentangkan menggunakan automatic spreading. Lalu menggelar kertas alas. Kertas alas itu agar tidak licin di bagian bawahnya ya. Jadi tahap pertama itu kertas alas. Lalu tumpuan bahannya mau kita tumpuk berapa lapis, 500, 700. Baru yang paling atas sendiri nanti adalah kertas marker seperti itu. Lalu setelah semuanya dilakukan, yang harus dipahami ketika melakukan tahapan spreading itu penggelarannya harus sesuai daftar. Jadi tidak asal menggelar saja, sudah ada panduannya dan sudah ada jumlah yang ditentukan dari bagian yang lain misalnya. Jadi tolong kalian memotong sejumlah sekian pieces. Ya, nanti berarti tumpuannya ada berapa itu sudah ada daftarnya. Jadi bagian spreading hanya melakukan sesuai dengan data yang ada seperti itu. Setelah penggelaran dilakukan sesuai daftar, nah perlu dirapikan agar apa? Agar bahan tidak bergelombang. Lalu juga harus dicek itu bahan reject atau shading. Reject itu maksudnya cacat ya, cacat bahan. Kalau shading itu biasanya beda warna. Nah, kalau beda warna misalnya yang bagian kanan kok printingnya agak tajam, yang bagian kiri kok printing motifnya agak buram, itu berarti kain yang reject atau shading harus dipotong baru kemudian kita ganti seperti itu. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya itu meletakkan marker dan mengecek kembali jumlah gelaran yang ada, jangan sampai salah. Karena ketika misalnya harus menggelar 700 bahan, kok ternyata kita tidak cek, kita malah menggelarnya 800 bahan, itu kan berarti padahal satu lembar bisa memproduksi berapa, itu nanti akan terjadi kesalahan ya. Bisa nanti perusahaan
akan merasa dirugikan seperti itu. Padahal perusahaan pasti tidak mau kan yang namanya rugi. Jadi kalau di perusahaan harus teliti, harus cekatan ya, dan harus semuanya serba ketat. Itu pekerjaannya. Lalu ketika semua sudah dicek, sudah oke potong, baru dipotong menggunakan gunting listrik. Nah, mesin tadi yang sudah Bunia jelaskan, mesin apa? Mesin auto spreading itu seperti ini ya. Kalau yang bagian pertama ini mesinnya ini masih menggelar secara manual, jadi orangnya masih lari ke kanan, lari ke kiri. Tapi kalau yang produk perusahaan yang sudah lebih maju itu sudah menggunakan mesin automatic spreading. Jadi di sini nanti ada tempat untuk orang berdiri ya. Jadi kemudian mesinnya juga sudah otomatis bisa memperelakkan bahan atau bisa merilekskan bahan ya. Jadi gelarannya nanti bisa rapi dan bisa lurus, juga orangnya nggak capek ya. Jadi lebih efektif, efisien seperti itu. Oke, sampai di sini dulu kita mempelajari tentang proses garis besar dari proses produksi di industri. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Oke, selamat belajar. Tunggu kuisnya.